Baik, selamat pagi pendengar RRI dan pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada, serta audiens yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini dalam dialog Studio 3 RRI Singaraja, di mana beranda Nusantara RRI Singaraja dengan topik menuju Ibu Kota Negara Baru untuk edisi hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Menuju Ibu Kota Negara Baru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bahkan kepastian itu juga terungkap dari penetapan Ibu Kota Negara Indonesia yang sudah diumumkan namanya, yaitu Nusantara. Dan mengupas wacana Ibu Kota Negara atau IKN, pagi ini saya telah bersama narasumber, yakni akademisi Bapak Ibu Putu Gede Parme SST Par Empar. Selamat pagi, Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu, selamat pagi, merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Studio 3 RRI Singaraja. Sembari menantikan, kita juga bersama sejarawan Bapak Dr. Imade Pageh M.Hum. Beliau masih dalam perjalanan, Pak Putu. Kita juga akan berbincang seputar topik mengenai menuju Ibu Kota Negara Baru untuk kesempatan hari ini. Baik, untuk menuju Ibu Kota Negara Baru dari sudut pandang akademisi dan pengamatan sebagai akademisi, bagaimana Bapak melihat rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu, pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama tentu saja ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga aturan hukum yuridis legal formalnya sudah jelas ya. Nah, oleh karenanya tentu saja kita segenap komponen masyarakat tentu saja wajib untuk bagaimana turut serta mensukseskan dari rencana besar Ibu Kota Negara ini. Jadi saya melihatnya ini sebenarnya luar biasa Jadi ini terobosan yang benar-benar bisa dilakukan di periode Bapak Presiden Bapak Jokowi ini, yang mana sebenarnya kan cita-cita untuk memindahkan ibu kota atau rencana memindahkan ibu kota kan sudah cukup lama sebenarnya Dari periode presiden pertama kita Bapak Soekarno, kemudian kedua Bapak Soeharto, dan selanjutnya memang wacana itu kan atau narasi tentang pemindahan ibu kota negara kan memang terus bergaung Nah, kita mengenal karakter beliau Bapak Presiden Jokowi kan istilahnya berani, cepat mengambil keputusan Jadi saya secara pribadi juga sebagai akademisi ini melihat langkah terobosan yang luar biasa untuk bagaimana sesegera mungkin mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di ibu kota yang sekarang ini di Jakarta. Memang konsepsi ideal suatu ibu kota negara seharusnya memang ada pemisahan antara sebagai pusat ibu kota sebagai pusat administratif negara di dalamnya kita kan mengenal trias politika jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Di dalam eksekutif sudah ada KL lagi, kementerian lembaga, badan-badan negara dan sebagainya, institusi-institusi yang demikian besar dan kondisi per hari ini, per sekarang ini kan semua menjadi satu di Ibu Kota Negara Jakarta, yang mana dinamika di dalamnya begitu kompleks, begitu luas. Jadi ibaratnya all in one. Jadi kalau kita mengistilahkannya mungkin mall, shopping center, semua ada di sana gitu. Padahal idealnya ibu kota negara harus ada pemisahan, di mana letak lokasi wilayah administratif pemerintahan tentu saja ada penduduk di sana, ada pemerintahannya, ada syarat-syarat suatu wilayah kan itu wilayah administratif, ada penduduk, ada pemerintahan ada areal juga yang untuk ditempati. Nah, posisi Jakarta saya melihat memang per hari ini karena berkaitan juga dengan ibu kota negara baru cukup tanda kutip agak sumpek lah istilahnya. Jadi
Saya melihat ini terobosan dan wajar sekali untuk segera bisa dieksekusi gitu ya. Jadi Jakarta yang saat ini sudah sebagai denyut juga perekonomian, pendidikan juga numpuk di sana, industri juga ada di sana, kepariwisataan juga ada di sana, ya. Jadi semua numpuk di sana. Yeah. Jadi dari sisi bagaimana memeratakan sesuai cita-cita Bapak Presiden beserta jajarannya, saya rasa ini suatu langkah yang tepat gitu Mbak Ayu. Ya, ini menandakan juga Indonesia terus bergerak maju ya Pak ya. Betul. Dan betul. rencana untuk merelokasi Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur pada pertengahan 2024 itu setelah RUU dan rencana keseluruhan itu cukup lama di tengah merebaknya ataupun diwacanakan di tengah merebaknya SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini Pak. Betul Mbak Ayu. Jadi memang satu sisi ya kita memang melihat ingin ideal segera ya pemilihan ibu kota negara yang memang dilakukan secara bertahap ya, itu kan ada tahapan-tahapan ya. Dan ini kan baru atau masih undang-undang, tentu saja nanti ada aturan turunan ya, aturan turunannya termasuk di dalamnya Perpres ya, Permen ya, karena diharapkan nanti beberapa kementerian atau lembaga yang memang sifatnya vital akan sesegera mungkin dipindahkan ke sana. Termasuk juga pengaturan areal. Nah, ini saya ke langkah berikutnya Mbak Yu, memang kita ideal seperti itu ya, cuma tentu ide cita-cita pemindahan ibu kota ini kan memberikan harapan yang luar biasa besar bagi seluruh masyarakat komponen, ya utamanya juga generasi muda lah ya. Nah, ini kita akan menuju milenium Indonesia Emas 2045. Di pertengahan 2030 itu ada nanti era bonus demografi angkatan muda. Jadi kenapa saya juga istilahnya secara objektif setuju, ini paling tidak memberikan ruang baru kepada generasi muda untuk nanti bisa berhidup dan berkehidupan ya di wilayah yang baru dengan peluang-peluang yang ada, dengan tatanan atau era barulah nantinya yang ada di sana. Tentu saja tapi harus diantisipasi potensi-potensi permasalahan ya. Nah, jadi di Penajam Pasir Utara ini ya, di Kalimantan Timur ini ya, sebagai areal baru yang saya kalau teori membangun itu kan istilahnya Mbak Ayu lebih mudah istilahnya membangun dari nol ya. Kalau teori arsitek itu kan lahan kosong itu lebih mudah untuk dibanguni sesuai dengan selera kita. Nah, tapi kalau yang barang sudah ada, bangunan sudah ada, itu akan double cost memang. Ya kondisi kayak sekarang lah Jakarta, kita mengubah lagi kan bongkar lagi misalnya, atau mengubah tentu perlu ada cost, ada biaya lagi dan dampak-dampak lainnya. Nah, di sini peluangnya besar sekali dan kami sih berharap istilahnya dari melihat secara fisik indah sekali ya. Ini kan kebetulan kita harus berbangga juga ya, dipercaya atau sebagai pemenangnya ya, arsitekturnya kan Bapak Nyoman Warte ya. Beliau berasal dari Bali juga. Jadi ini adalah kombinasi juga fungsi dan estetik. Ya, jadi fungsi sebagai memang ibu kota negara pusat pemerintahan, trias politika kita, eksekutif, legislatif, yudikatif, di samping itu juga ada fungsi estetik, keindahan. Ini adalah displaynya Indonesia untuk seluruh dunia. Ya. Nah itu saya lihat tadi potensi-potensi analisis SWOT lah dulu, dari sisi strength-nya, weakness, opportunity, dan threat-nya. Nah kalau strength-nya kekuatannya seperti itu. Nah cuma sekarang kan weakness-nya, bagaimana kita harus sesegera mungkin atau mengantisipasi ancamannya, istilahnya kita kan ATHG Mbak Yu, jadi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan itu kan harus juga kita antisipasi. Kalau kita bicara skala wawasan kebangsaan ya, secara nasional kan IPOLEK Sosbud Ankam lah gitu ya, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan saya tambah juga karena isu yang sekarang tadi Mbak Yu bilang kesehatan ya. Dan isu lingkungan, termasuk juga pendidikan ya. Nah ini juga harus menjadi perhatian dalam nantinya pembangunan ibu kota negara baru. Karena apa? Ini tidak semata memindahkan fisik barang mati Mbak Ayu, tapi juga memindahkan orang-orang atau tanda kutip manusia-manusia yang akan menjadi operator-operator, pekerja di sana. Nah ini yang juga perlu perhatian nanti ke depannya. Karena apa?
yang memang nanti kan diwajibkan, dan kita mau tidak mau ya kita sebagai ASN kan sudah menandatangani sebenarnya di awal itu, istilahnya kontrak kita kan ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di dunia siap kan, di dunia misalnya luar negeri, kalau Kementerian Luar Negeri sebagai atase diplomat kan harus siap juga di luar negeri. Nah ini termasuk juga ASN sih memang ketika mereka menjadi ASN kan sudah pasti harus mau untuk dipindahkan ke sana. Nah tapi cuma pendekatannya harus pendekatan yang kultural dan humanis lah istilahnya. Karena apa? Mereka tidak secara sendiri saja sebagai pribadi yang bekerja di sana, tapi ada juga rentetan, ada keluarga, ada istri, suami, ada anak dan sebagainya. Nah ini yang perlu menjadi perhatian juga ke depan dalam pembangunan. Iya, ini apa yang diuntungkan dari pemindahan atau kepindahan IKN tersebut, Bapak? Apakah juga ada dampak negatif seperti itu? Ya, memang kita tidak bisa tutup mata dan tutup telinga, tidak bisa pungkiri ini kan banyak narasi di luar ya, istilahnya pro kontra lah ya. Ada yang pro, ada juga yang sebagian kontra ya, ada yang melihatnya dari sisi-sisi atau kacamata tertentu juga, ada yang sifatnya politis juga. Betul. Ya macam-macam lah istilahnya ya, isi kepala kan beda-beda. Nah cuma memang sisi-sisi yang ya istilahnya kritik-kritik ini memang perlu juga kita perhatikan ya. Jadi ibaratnya kritik ini kan vitamin atau obat lah ya. Obat itu pahit tapi kan bisa memberikan dampak baik juga sebenarnya ke depan gitu. Nah ini kita melihat kritik-kritik ini perlu menjadi perhatian. Ya memang wacana yang berkembang, narasi kan ya kita terbuka aja sama tahu di media mainstream maupun media online ya, media sosial kan ya terkait misal anggaran. Ini anggaran kan kurang lebih yang kami tahu kan hampir 500-an triliun sementara lah ya untuk anggaran pemindahan. Itu dari sisi anggaran. Terus yang kedua dari sisi waktu pemindahan ini kan karena memang sifatnya kerja cepat 2022-2024. Jadi di 2024 kalau tidak salah itu kan nanti di istilahnya apel kemerdekaan 17 Agustus nanti kita sudah di sanalah istilahnya untuk pertama sekali ya. Nah ini memang kan yang menjadi perhatian kami dan termasuk yang ketiga adalah isu lingkungan. Ya. Nah isu lingkungan ini kan memang pemerhati lingkungan, ya banyak bahasa lah ya. Kita pun memahami juga Kalimantan atau Borneo adalah paru-parunya Indonesia, tidak semata Indonesia, paru-parunya dunia juga. Nah ini yang menjadi perhatian juga bagi praktisi-praktisi lingkungan, Mbak Ayu. Jadi saya sih melihatnya hal yang harus menjadi perhatian sementara 3 itu dulu ya. Jadi bagaimana budgetingnya ya, budget dari nantinya ibu kota negara ini harapan kita tentu tidak membebani APBN ya. Karena bahasa yang kami dengar ya memang tentu saja ada skema-skema juga penyertaan modal juga dari pihak luar atau swasta private ya yang turut serta membangun, dan saya kira ini harusnya merupakan langkah cerdas ya. Jadi yang turut membangun karena nanti yang menikmati bukan hanya pemerintah ya, ada sektor-sektor lain, tentu sektor lain itu harus berinvestasi juga di sana ya. Kita semangat Presiden sana kan semangat investasi gitu ya. Jadi karena terkadang ada yang mempertanyakan soal siapa pemilik lahan dan siapa yang akan diuntungkan dalam proyek tersebut. Betul Mbak Ayu. Memang ya kembali itu perlu penajaman lebih lanjut lah ya. Ini kan karena memang baru tentu dan belum tereksekusi, tentu kan kita belum bisa menilai secara holistik lah seperti apa. Tapi yang pasti harus juga ada keberhatian terhadap wilayah ataupun otorita lokal ya. Selama ini Kalimantan Timur ya, Penajam Pasir Utara termasuk masyarakat lokalnya itu dari sisi masyarakatnya ya. Termasuk juga bagaimana nanti pengelolaan pembangunannya agar bisa mengikut sertakan juga masyarakat lokal. Nah itu kan harapannya. Nah termasuk timing. Nah timing ini perlu kehati-hatian saya Mbak Yu, karena saya melihat ada beberapa kementerian lembaga, termasuk yang saya tahu kan kantor presiden, kantor wakil presiden, DPR, DPD, MPR, sekretariat negara, sekretariat kabinet, kalau salah itu harus segera pindah ke sana, termasuk juga pertahanan. Ya, Bapak Panglima TNI sendiri kan sudah clear kemarin ketika bersama Ibu Ketua DPR ya hadir di sana bahwa akan didirikan Kodam di sana. Nah memang ini kan di ibu kota negara baru kurang lebih 256 ribuan lah ya areal darat dan hampir 86 ribu
kilometer persegi area laut, dan yang akan digunakan menjadi areal ibu kota kurang lebih hampir 60.000 lah areal. Jadi tidak semua dari total 256.000 itu yang akan dimanfaatkan. Nah, ini bisa menjadi tambahan tadi saya adalah etalase estetika dan etalase lingkungan, dan sebagai pembuktian Pak Yu. Pembuktian kepada dunia, bukan hanya pembuktian kepada kita di dalam, pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia berhasil memindahkan ibu kota. Nah, ini terkait pindah ibu kota kan bukan barang baru sebenarnya di negara-negara di dunia, Mbak Yu. Hampir ya sebagian lah, kita ngomong Asia Tenggara, Malaysia pun pindah ibu kota kan ke Putrajaya, termasuk Myanmar kalau salah kemarin ya, termasuk negara-negara. Jadi banyak contoh, dan ini gengsinya kita nanti untuk bisa menunjukkan. Cuma itu tadi saya menggarisbawahi prudent, harus benar-benar prudent, harus benar-benar hati-hati dalam skala budget, dalam skala waktu, dalam skala yang tadi Ipolek sebut hankam itulah secara umum ya, perlu benar-benar prudent, karena tidak hanya memindahkan, membangun baru fisik bangunan, tapi juga ini memindahkan manusia-manusia, yang mana manusia-manusia atau orang-orangnya nanti akan bekerja. Tentu harus ada unsur, ya kalau Mbak Yu kerja kantornya semerawut pasti kan nggak nyaman kan. Betul. Bagaimana kita bisa berorientasi pada produktivitas, kinerja yang tinggi ketika ada ketidaknyamanan di sana. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi fisik dan termasuk juga psikologis dari nantinya aparatur-aparatur yang akan berkantor lah istilahnya di sana, Mbak Ayu. Iya, yang terlebih kita khawatirkan jangan sampai IKN ini akan mangkrak dan menjadi beban negara ya, Pak. Gitu ya. Betul. Itu yang saya lihat tadi kan dari kacamata budget dan timingnya, Mbak Ayu. Jadi timeline itu harus benar jelas, dan budget pun ya kemungkinan, Mbak Yu ya, karena namanya membangun sekarang, kita bicara kecil-kecilan aja lah. Kita memperkirakan ketika renovasi, kayak saya mau renovasi rumah rasanya, bilanglah angka 100 habis, ternyata 150, 200 itulah. Itu level kecil-kecilan lah istilahnya di rumah, apalagi ini membangun yang demikian mega lah, besar gitu ya gininya. Aspek-aspek itu memang sudah diperhitungkan, cuma pasti ada yang masih kurang. Dan saya juga melihat seperti ini dari sisi estetika, kita ada 34 provinsi, mungkin karena ini etalase, ya mungkin perlu sisi estetik, misal kantor kementerian lembaga mengikuti salah satu contoh rumah adat misalnya. Rumah adat dari masing-masing daerah misalnya, Mbak Yu. Itu ada mewakili di masing-masing kementerian lembaga misalnya nanti kantor-kantor. Demikian, Mbak Yu. Baik. Ya, selamat pagi, Swastiastu. Pak Dr. Made Paga. Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada, serta audiens yang telah hadir di Studio 3 RRI Singaraja, kita juga telah bersama satu narasumber, yakni sejarawan Bapak Dr. Imade Paga M.Hum. Ya, apa kabar Pak Dokter untuk kesempatan pagi hari ini? Baik, ya. Selamat pagi kepada pendengar RRI dimanapun berada. Mohon maaf saya lambat karena sedang ngajar tadi. Ya. Baik, tidak masalah Bapak, yang pastinya sehat ya? Sehat, sehat. Semangat, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami RRI. Tadi juga sudah panjang lebar kita memperbincangkan seputar topik Bapak menuju ibu kota negara baru ya? Ya, sangat menarik topiknya. Ya. Yang pastinya Presiden RI Joko Widodo itu telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN pada tanggal 15 Februari 2022 lalu ya, di mana Undang-Undang IKN ini akan menjadi dasar pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ya, sebagai sejarawan Bapak, apakah ada latar belakang dipindahkannya Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Seperti apa Bapak melihat hal itu? Terima kasih atas pertanyaannya, karena saya adalah belajar sejarah, tentu perspektifnya sejarah ya. Lepas dari pengaruh politik yang ada terkait dengan alasan-alasan politik, misalnya Jakarta sudah terlalu crowded, Jakarta mau tenggelam, Jakarta terlalu padat, Jakarta adalah pusat dari segala pusat di situ, sehingga Jakarta adalah tempat berkumpulnya manusia Indonesia, uang Indonesia, aktivitas Indonesia, sehingga seolah-olah Indonesia itu adalah hanya Jakarta. Nah, oleh karena itu melihat dalam konteks perjalanan sejarah, karena saya adalah perspektifnya sejarah,
terlepas dulu dari politik hari ini ya. Kalau saya lihat di awal perjalanan bangsa Indonesia ini sebelum bernama bangsa Indonesia, memang pusat pada saat itu kan kerajaan ya. Kerajaan kita pertama itu memang ada di daerah Kutai, ada di daerah Kalimantan Selatan, itu di hulu Sungai Mahakam. Sesungguhnya adalah pusat perdagangan pada saat itu, hubungan antara Nusantara kita dengan negara-negara luar yang berdagang ke Indonesia adalah melalui lintas itu. Sebuah selat yang ada di antara Kalimantan dengan Sulawesi ya. Nah, selat itu merupakan jembatan, kalau kita katakan sekarang, jembatan emas dalam kaitan perdagangan Asia Tenggara pada waktu itu. Nah, kita ketika itu masih berbentuk kepala suku di Nusantara, sehingga ada banyak suku di Indonesia. Tetapi ketika itu hubungan perdagangan masih sangat-sangat sulit dipahami, tetapi kita temukan jejak sejarahnya di abad keempat itu adalah ada di daerah itu. Nah, melihat bagaimana Indonesia harus mengelola Indonesia yang luasnya adalah dari Sabang sampai Merauke itu. Indonesia adalah bekas negara jajahan Hindia Belanda. Oleh karena itu wilayah kita adalah wilayah yang dapat dikatakan merupakan hasil rebutan bangsa Indonesia kepada bangsa asing yang pernah menguasai. Karena sudah ada hukum internasional yang mengatur kita, maka negara yang dimerdekakan oleh proklamator kita adalah daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Nah, ketika itu pertama kita lihat dalam perjalanan sejarah, ketika bangsa Belanda baru ke Indonesia, yang menjadikan pusat itu dulu daerah-daerah Maluku, Ambon situ, ya di timur. Dilihat jejak sejarahnya adalah ternyata ramenya ada di Selat Sunda sana, maka dipindah ke Batavia sehingga menjadi Jakarta sekarang. Setelah Jakarta bertumbuh berkembang, Jawa menjadi pusat, disebut Indonesia bagian barat itu adalah menjadi pusat segala-galanya. Maka sangat wajar sekali saya lihat sekarang dari perspektif geopolitik ya. Secara geopolitik sesungguhnya adalah jika kita hanya berpusat di bagian barat begitu saja, ngumplek di sana. Anggaplah misalnya politik nih. Kita dibom Jakarta itu habis di Indonesia. Misalnya kan. Tetapi kalau kita sudah mau mencar, pusat kekuasaannya ada di Kalimantan, pusat bisnisnya mungkin teknologinya nanti ada di Irian Jaya karena kita punya potensi besar di situ. Di samping Jakarta sebagai pusat yang memang sudah menjadi pusat yang pasti berkembang sendiri di situ. Sumatera sebagai daerah yang sesungguhnya sudah berkembang di masa lalu karena hubungan kita dengan bangsa luar adalah pertama melalui daerah Sumatera itu. Setelah itu daerah Bali ke timur, kalau Bali termasuk daerah yang sudah sangat berkembang, Bali, Jawa, Madura, Sumatera itu sudah tidak perlu diragukan jejalan manusia dan bisnis yang ada serta hal lain yang berhubungan dengan daerah itu. Tetapi kebijakan politik yang sangat strategis ini yang memindahkan pusat pemerintahan, kita melihat adalah pemerintahan di atas segala-galanya dalam kaitan adalah politik sebagai panglima ya. Jadi dalam sejarahnya adalah penguasa itu bahkan dianggap raja di Indonesia dalam konteks kultus dewa raja. Raja itu adalah dewa turun ke dunia. Sehingga di mana kita menemukan raja-raja besar itu sampai kakinya pun digambarkan sebagai jejak penguasa yang dianggap dalam konteks ini adalah sebagai kultus dewa raja. Mengambil jejak cerita Mahabharata, cerita Ramayana bahwa sebelum Rama pergi ke hutan kan menyerahkan sepatunya kepada adiknya sehingga dikenal dengan Astabrata kepemimpinan itu sebenarnya diwariskan itu. Nah terkait dengan itu secara pribadi dulu saya melihat dari jejak sejarah pemindahan ibu kota Indonesia yang merupakan negara kesatuan Republik Indonesia itu yang digagas oleh Jokowi itu sesungguhnya adalah suatu kebijakan strategis. Dilihat dari bagaimana Indonesia yang sesungguhnya luas itu harus dikelola dari daerah sentrum, daerah pusat. Karena daerah itu setelah dianalisis kita lihat ya di situ tidak kekurangan apa-apa. Daerahnya aman gempa, wilayahnya luas, sumber minyak di situ,
Daerah Buton itu adalah penghasil aspal terbesar ya. Iya. Dan daerah-daerah lain yang memang ada di sekitar itu adalah daerah potensial. Misalnya kita di situ Martapura, Intan ada di situ dan sebagainya. Dengan demikian memindahkan ibu kota kita dari Jakarta yang sudah kita lihat terlalu crowded itu ke daerah Kalimantan Timur itu yang sesungguhnya adalah daerah yang sangat luar biasa dilihat dari titik sentral hubungan internasional maupun hubungan di Indonesia, maka sesungguhnya ini adalah visi besar ke depan. Sehingga pertama kita bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari ketidakseimbangan, belajar dari PRRI dalam sejarah, ketidakseimbangan pusat daerah memunculkan gerakan pemberontakan lah, perlawanan agar diseimbangkan. Dengan demikian maka potensi alam, potensi persatuan dan kesatuan, potensi pemerataan penduduk dan perkembangan ekonomi, potensi pengawasan wilayah secara manajemen Indonesia ya, itu akan sangat luar biasa. Memang kita lihat di masyarakat tentu ada pro dan kontranya, itu adalah masalah biasa di Indonesia. Tapi biasanya kalau sudah raja tanda petik presiden menetapkan, semuanya akan bisa dihalau, akan menjadi sedikit mengikuti, kecuali memang dalam tanda petik lawan-lawan politik yang dalam hal ini bisa dikatakan apapun ditetapkan oleh Jokowi adalah salah, sedangkan yang lain benar. Itu sudah melihat hitam putih, tidak lagi kritis, tidak melihat lagi bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan, melihat Jakarta adalah Indonesia, tapi kita melihat Indonesia adalah Indonesia. Bagaimana Indonesia dikelola, kekayaan kita yang melimpah di luar Jawa itu supaya jangan hanya di Jawa aja diambil, sehingga kita menjadi negara yang disebut kaya, yang memang betul-betul kaya. Ya, sumber daya alam kita begitu kayanya, hutan kita begitu luasnya, tanah kita begitu luasnya. Sampai-sampai di Indonesia ada orang yang tidak memilih tanah, itu keterlaluan. Kenapa? Karena dia berjubel hidup di daerah yang sejengkal ditempati oleh banyak orang. Padahal ribuan jengkal di tempat lain, atau ribuan hektar, jutaan hektar di tempat lain tidak ditempati. Sehingga kita memiliki Indonesia, tapi Indonesia itu hanya Singaraja saja, misalnya seperti saya ya. Berapa aro kamu punya? Ya rumah saya hanya 3 aro aja, itu aja ya. Yang lain kita punya Indonesia luas. Mengapa kita tidak berani melangkah ke daerah lain? Ajak transmigrasi salah, kesukuan kita tinggi, ke Indonesia kita melemah kan, justru mengagung-agungkan negara lain. Semua tindakan yang diambil untuk visi masa depan itu adalah kita salahkan. Karena memang mental kita adalah memang mental yang memang mental rakyat kecil itu ya. Kalau diajak berpikir lebih besar itu pikiran raja misalnya, kalau kita pikir kerajaannya tidak bisa kita, karena kita bermental rakyat kecil. Jadi bagi saya pribadi dilihat dari sejarah, kebijakan entah Jokowi beserta timnya ini adalah kebijakan luar biasa. Walaupun mungkin Jokowi di tahun 2024 itu harus turun, tetapi ini adalah jejak sejarah sebagai penetapan tonggak sejarah besar bagi bangsa Indonesia, sehingga negara-negara tetangga tidak dengan mudah akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini sebenarnya adalah konsep dasar pembangunan apa yang harus dibangun dari Jakarta, daerah yang terjauh, terpinggir, terbelakang, terluar itu dibangun. Sehingga inilah salah satu wujud terbesarnya. Kalau infrastrukturnya sudah dibangun, setelah itu diwujudkan dalam bentuk yang kita harapkan, sehingga Jakarta itu nanti berubah menjadi nama baru di Kalimantan Timur, kita akan menjadi Indonesia yang besar. Bukan lagi menjadi Indonesia yang kerdil, tanda petik adalah hanya Indonesia bagian barat. Hanya dikelola Indonesia bagian barat saja kita sudah cukuplah dibandingkan negara lain. Seandainya dunia ini tidak ada hubungan satu dengan yang lain, tidak boleh berhubungan, ini berandai-andai kan, kita masih bisa hidup kok. Ya, kita bertani, kita mengambil potensi laut kita dan sebagainya, kita masih bisa hidup. Orang sudah mati, kita masih bisa hidup 25 tahun bahkan 50 tahun lagi dengan hidup sebagai orang yang mengelola
kekayaan alam kita sendiri. Berarti Mungkin dari itu sisi sejarah pandangan ya saya. Pak ya. Berarti dari sisi sejarah ya, Kalimantan sepertinya memiliki hal secara khusus hingga dipilih sebagai ibu kota negara. Ya. Mungkin berada juga di tengah-tengah ya Pak ya. Di samping di tengah-tengah sebagai sentrum di Indonesia kan, dia juga di tengah-tengah dari segi khatulistiwa. Dia juga daerah yang landai, dia adalah cukup sumber daya airnya, sumber daya hutannya untuk membangun, sumber daya aspal dan sebagainya untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Dengan demikian kaya raya daerah itu. Tapi kekayaan itu jika tidak didekati dari jauh saja, misalnya saya punya tanah di Kalimantan, tidak pernah ke Kalimantan, sehingga ada apa di Kalimantan tidak mengerti, merasa punya tapi tidak pernah menikmati. Coba dekati, hidup di sana, makin banyak orang nanti hidup ke sana, swasta kita yang punya uang ikut mengelola di sana, sehingga negara kita tinggal menjadi mesin minyak pelumasnya saja. Jadi negara Indonesia yang luas dikuasai oleh banyak orang-orang yang pribadi, kadang-kala tanda petik lebih kaya dari negara, ikut membangun Kalimantan itu, sehingga Kalimantan yang demikian luasnya itu didatang oleh banyak orang ikut ke sana membangun, maka suku-suku daerah itu kan berkembang, mengikuti perkembangan sesuai dengan apa yang diberikan oleh negara. Dalam hal ini adalah dituntut untuk dikembangkan sesuai dengan ibu kota sebuah negara. Ya, bisa dipastikan Bapak pindahnya IKN ini masih ada kaitan sejarah dengan Presiden pertama RI? Ya, kalau saya baca dalam sejarah memang Presiden kita yang pertama kan, Insinyur Soekarno, memang dia adalah menggagas itu, pernah gagas, baru gagasan kan, membuat master plan dan lain sebagainya, belum ada. Tetapi pidato-pidato mereka, bagaimana kita seharusnya menjadi negara yang besar, harus menempatkan posisi pemerintahan Indonesia itu di Kalimantan, terutama adalah ketika terjadi peristiwa yang berhubungan dengan Ganyang Malaysia pada saat itu kan, terkait dengan nekolim mereka, neokolonialisme dianggap karena dia bersatu dengan Inggris sehingga disebut neokolonialisme itu. Sehingga dia banyak mengasumsikan, berpikir ya, jika kita tempatkan Indonesia itu, Jakarta itu ke daerah Kalimantan itu, maka dengan mudah dia mengelola, melihat, membangun daerah-daerah yang ada di daerah sekitarnya, karena Jakartanya ada di Kalimantan. Itu sudah zaman Soekarno itu digagas. Sebenarnya gagasannya. Nah, zaman Jokowi baru diwujudkan set plan-nya. Dan sekarang sudah diundangkan dan mungkin sudah positif, walaupun dari segi pendanaan mungkin, karena saya baca di dunia maya itu membutuhkan sekitar 466 triliun ya, sehingga itu dana yang tidak sedikit. Tapi kalau kita berpikir dana-dana yang ada di swasta nasional kita, jangan melihat hanya APBN aja, nampaknya itu tidak terlalu besar. Jangan-jangan adalah pemerintah kita sudah tahu dari mana uang itu akan didatangkan atau didapatkan. Karena secara politik mungkin ada uang-uang mangkir di mana, secara politik kan. Misalnya saya kaya, agar saya tidak diketahui punya uang banyak, maka saya tempatkan di bank luar negeri di mana, misalnya di Singapura kalau saya sering ke Singapura, atau di Swiss. Di sana mungkin ada uang-uang mangkir yang bisa digunakan untuk membangun negara kita ini. Kita tidak tahu secara politik apa yang ada di baliknya. Tapi keyakinan saya sebagai pribadi, Indonesia yang demikian kayanya itu sesungguhnya adalah tidak persoalan mencari uang hanya 466 triliun, walaupun bagi kita kan ngomongkan aja sulit kan, tetapi yang namanya uang, jika kita punya potensi, bagaimana emas digali, ya, bagaimana misalnya uranium digali, bagaimana bahan baterai digali, nikel itu, bagaimana kekayaan alam lain digali dan sebagainya. Itu karena saya tidak terlibat langsung bagaimana di situ direncanakan, bagaimana itu dibangun. Tapi yang saya dengar, karena itu didesain oleh orang Bali, tentu di seotak orang Bali itu, Pak Nuarto itu, ya, seniman besar kita itu pasti ada konsep dasarnya, ada trihita karanonya, di mana berpikir berhubungan dengan Tuhannya, di mana harus hubungan manusia dengan manusia dibangun secara harmoni,
di mana pelemahannya harus dikelola dengan baik, karena di situ luas, kotanya duluan, baru manusianya didatangkan, akan ada master plan yang bagus, sehingga nanti di situ akan bertumbuh kota yang memang didesain sebagai kota ibu kota, ya, seperti daerah ibu kota. Tentu desain yang dikembangkan adalah memang menggunakan desain modern, tapi menggunakan pikiran lokal. Karena kita disitulah sebenarnya kelebihan kita hari ini, kalau itu bisa terwujud, kita bisa memadukan antara global dan lokal, sehingga kita silakan global itu. Globalisasi dan lokalisasi itu bertemu, sehingga kita bisa masuk ranah pikiran kita ke dunia internasional, sehingga ketradisionalan kita yang disebut tradisional itu kan adiluhung yang diturunkan turun-temurun, bukan kuno, bukan jelek, artinya seperti pandangan orang. Adiluhung yang diturunkan turun-temurun, sehingga kita wujudkan sekarang ketika kita membangun sebuah kota modern yang akan menggantikan Jakarta, tentu harapannya lebih baik dari Jakarta. Sehingga inilah yang sesungguhnya adalah momen besar bangsa Indonesia untuk menjual diri, menunjukkan kehebatan diri. Memang Indonesia pada abad ke-7 ke-8 itu sudah memang dikagumi dunia melalui Borobudur, Prambanan, dan struktur lain yang tumbuh di Pulau Jawa. Karena ini gagasan datang dari Jawa, datang dari Bali, datang dari orang-orang besar yang tumbuh di Jakarta, tentu di situ akan sudah bertemu secara mixing itu ya, secara medley antara satu dengan yang lain, kan bertumbuh menjadi peradaban Nusantara yang disatukan dalam sebuah ibu kota, sehingga kita bersatu di situ. Seperti misalnya burung Garuda sebagai maskernya. Itu bukan peradaban Hindu itu. Itu adalah peradaban Asia Tenggara, menghargai burung besar. Development itu kan melihatnya dari unsur ekonomi ya, dari unsur lingkungannya bagaimana, dari sosial budayanya, kan 3 itu biasanya kita lihat ya. Jadi lingkungan ya kita rasa tentu saja harus ramah terhadap lingkungan. Nah, saya pakai contoh karena kebetulan ada di Bali nih, Mbak Ayu. Konsepsi pembangunan yang bayangan saya IKN akan seperti itu. Saya membedakan antara yang di Bali yang kita punya di Nusa Dua ini ITDC, Indonesian Tourism Development Corporation atau BTDC dulunya. Itu kan sangat tertata, sangat indah. Saya yakin hampir semualah kita pernah ke sana. Jauh beda di luar kawasan ITDC itu kalau kita melihat contoh-contoh lain lah. Saya tidak menegasikan wilayah lain lebih jelek lah, tapi kita bisa perbandingkan bahwa itu adalah wilayah ideal. Dari sisi tata kelola wilayah, bagaimana perbandingan jumlah bangunan, kalau kita di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 pariwisata 30% bangunan, 70% ruang terbuka, itu sudah terpenuhi. Bagaimana pengelolaan limbahnya itu adalah limbah jadi satu ya. Saya karena dulu kuliah di sana di STP, Mbak Yu, jadi ingat keran itu selalu kita diingatkan di STP itu kalau di bawah 1 meter itu biasanya keran untuk penyiraman taman, kebun ya, karena ada lapangan golf, bunga, pohon dan sebagainya. Di atas 1 meter itu bisa kita konsum, kita pakai. Nah itu ke depan kan smart city yang istilahnya dijargonkan oleh Bapak Presiden dan juga oleh Bapak Kepala Bappenas ini kan semacam itu bayangan saya. Ya, berarti IKN ini bisa memicu yang namanya perkembangan Indonesia di masa mendatang seperti itu, Pak Putu. Betul, sebagai pemacu juga, Mbak Ayu. Jadi ini satu sisi harus ada optimisme, ya. Satu sisi ini adalah tantangan ke depan, ya. Termasuk juga yang harus kita antisipasi dari dulu, Mbak Ayu. Memang ini kan ada narasi dan kontra narasi. Bahwa ke depan di era digitalisasi ini akan terjadi degradasi dari tersedianya lapangan kerja, jenis lapangan kerja. Itu disebutkan ada penelitian bahwa era digitalisasi akan mengurangi hampir 80 juta lapangan pekerjaan. Tapi juga era digitalisasi kontra narasinya adalah akan menciptakan hampir 96 juta lapangan kerja baru. Nah, ini yang jadi pembuktian juga yang saya rasa adanya IKN ini, hadirnya IKN ini juga menjadi pembuktian ke depan. Ini kan Bapak Presiden istilahnya menyiapkan wadah baru. Nah, wadah baru inilah bagaimana nanti kita cerdasnya turut mengisi, karena tadi Pak Agah sampaikan kan ya ada batasan era Bapak Presiden sekarang. Tentu saja harus ada jejak yang nantinya kita isi ke depan oleh ya utamanya generasi muda dengan situasi global yang memang ya kalau bahasa juga kita
agak-agak ngeri-ngeri sedapnya kan disruption era ya, ada istilah nuka itu ya, jadi kita serba ketidakpastian ya, dan serba anggaplah melihat ke depan ini begitu cepat ya perubahannya. Nah ini perlu kita antisipasi juga dalam pengisian pembangunannya di sana. Terima kasih pemaparannya Pak Putu Gede Parma. Karena keterbatasan waktu, jadi saya minta closing statementnya terkait topik. Bisa ditambahkan sedikit? Boleh, silakan Bapak. Saya menambahkan Pak Gede sebagai generasi muda, tapi tetap dari perspektif sejarah ya, yang saya tahu di sejarah. Ini penting. Isu nasional yang dikatakan bahwa membangun ibu kota negara di era kita kesulitan dana sehingga tidak berjalan, terutama dalam ketidakpastian ekonomi. Belajar dari sejarah nih ya. Ketika masa krisis yang disebut dengan ekonomi meleset di Bali itu, zaman Malais itu, Amerika membangun negaranya dengan membangun proyek-proyek yang disebut dengan konsep New Deal itu. Ya, Amerika nih. Sehingga rakyatnya yang tidak bisa bekerja, tidak bisa makan karena habis perang dunia pada waktu itu, menjelang perang dunia kedua, maka dia adalah menyiapkan proyek-proyek baru. Sehingga New Deal ini adalah sama dengan IKN ini, mendirikan sesuatu yang bisa rakyatnya makan. Sehingga ekonominya bergerak, pertumbuhannya bergerak, uang rakyat berjalan sehingga rakyat bisa hidup. Jangan hanya diartikan menghabiskan uang, di situ akan bergerak uang itu yang berpeluang rekening koran, kita punya uang tapi tidak kepake, ya. Siapa yang suruh membungai? Negara bangkrut nanti. Berjalan di situ. Dengan demikian, dengan konsep New Deal ini yang sama dengan memanfaatkan untuk IKN, ini sebenarnya adalah potensi tersembunyi secara historis yang tidak pernah ada orang menjelaskan. Kalau saya belajar dari sejarah Amerika, disinilah sebenarnya Indonesia belajar dari sejarah Amerika. Hanya saja tidak ada orang menjelaskan karena tidak ada orang menggunakan pemikiran sejarah mungkin ya. Dengan demikian akan bertumbuh, orang mendapat pekerjaan, di situ modal-modal yang mangkir bisa berjalan sehingga rakyat Indonesia bisa mengalami pertumbuhan ekonomi melalui IKN ini. Tapi saya tidak tahu berapa modal atau kapital yang beredar di Jakarta akibat dari adanya ibu kota negara di Jakarta. Ini yang akan berpindah ke Kalimantan Timur. Dengan demikian jika kita menghitung berapa T untuk berjalannya birokrasi pemerintahan ini, baik dari lokal ke pusat, di pusat ke daerah dan sebagainya, itulah ekonomi akan berpindah ke situ nanti. Ya, tapi sekarang jangka pendeknya ini, berapa uang yang digunakan untuk membangun IKN di situ, disitulah pertumbuhan ekonomi sebesar itu yang ada di situ. Memang ini adalah proyek-proyek atau milik-milik ditempatkan di berbagai menteri kan. Dengan demikian nanti akan semua membawa dana itu ke situ, bertumbuh di situ sehingga rakyat di situ akan bertumbuh mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Itulah yang bisa saya berikan penjelasan. Belajar dari sejarah terkait dengan bangsa Indonesia harus banyak belajar dari sejarah seperti Jepang karena kita adalah bangsa yang multi etnik, multikultur dan multi agama. Terima kasih pesan pentingnya kepada generasi muda saat ini ya. Sebagai closing statement saya pertama ke Pak Putu Gede Parma terkait topik Bapak menuju ibu kota negara baru. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu, pendengar RRI dimanapun berada. Intinya kami sangat setuju ini terobosan yang sangat bersejarah ya, luar biasa dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo yang harus kita dukung ya bersama-sama seluruh komponen masyarakat dan juga utamanya generasi muda ya, generasi milenial XYZ dan akan berikutnya lagi ke depan dalam rangka nantinya mengisi pembangunan. Namun perlu terus diperhatikan ya bagaimana kita mengantisipasi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ya dalam pembangunan itu nanti kaitan dalam bidang-bidang IPOLEX tersebut hankam ya. Jadi bagaimana ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, kesehatan karena kita sedang masih dalam era isu kesehatan juga, lingkungan dan pendidikan ke depan yang jadi sifatnya holistik tapi pastinya menjanjikan ya untuk generasi muda ke depannya bisa mengisi dan utamanya tidak kalah penting sifat dari pembangunan adalah sustainable development ya. Jadi sustainable itu dari sisi bagaimana memperhatikan sosial, budaya, lingkungan hidupnya tetap terjaga karena tren ke depan adalah smart city yang
sangat aware dengan environment ya. Dan yang ketiga adalah dari sisi ekonomi. Kami yakin ya dan setuju juga pasti akan menjadi pemicu, trigger ya dari pembangunan ekonomi nanti di ibu kota negara Nusantara yang baru. Demikian Mbak. Ya, silakan closing statementnya Pak Page. Terima kasih. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, belajar dari sejarah. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memang harus belajar dari sejarah, itu pertama. Kedua, ide gagasan besar itu memang tumbuh berkembang. Ide gagasan besar itu biasanya adalah tumbuh di orang-orang yang mempunyai visi masa depan. Bukan hanya visi 5 tahunan, visi saya akan menjadi apa nanti setelah 5 tahun, terus saya sudah mati 10 tahun lagi dia tidak menikmati kain itu. Oleh karena itu mari kita dukung. Sebagai bangsa besar punya gagasan besar, jangan ujuk-ujuk diukur dengan hasil, dengan uang, dengan kapital, dengan keuntungan dan lain sebagainya. Gagasan besar itu akan menjadikan bangsa ini, terutama generasi kita yang zaman kita hidup ini, yang abad ke-20 ini, akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang, seperti generasi abad ke-7 yang mewarisi Borobudur dan bangunan-bangunan besar kepada kita. Di abad ini kita akan mewariskan sesuatu gagasan besar walaupun belum tumbuh dan berkembang. Indonesia jaya akan tumbuh di abad-abad yang akan datang. Oleh karena itu dukungan kita adalah mendukung, jangan ngeyel dan jangan belum tahu apa-apa sudah ujuk-ujuk adalah tidak setuju dan sebagainya. Hanya mendukung saja sudah sulit, apalagi punya gagasan besar seperti pemimpin kita hari ini. Saya bangga kepada Pak Jokowi bukan lantaran apa-apa, tetapi saya melihat dia adalah pemimpin kita yang punya visi besar ke depan. Dan sudah ditetapkan undang-undang dan itu harus wajib dilakukan. Itu berarti secara positif harus kita lakukan ke depan. Mungkin Baik. itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Pendengar dan pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada, serta audiens yang sudah hadir di Studio 3 RRI Singaraja, dengan closing statement tadi sekaligus menutup dialog khusus dengan topik menuju Ibu Kota Negara Baru untuk edisi hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Terima kasih atas kehadirannya ke Studio 3 RRI Singaraja, Bapak Iputu Gede Parme SST Par Empar, bersama sejarawan Bapak Dr. Imadi Page M.Hum, dan tentu saja pendengar, dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia mempresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kesejahteraan rakyat untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Saya Ayu Sundari, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.